Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Salsabila dari program studi Magister Manajemen. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis robustness determinan nilai perusahaan menggunakan PBV dan Tobinski. Untuk pemaparan kali ini, fokus saya di bab 4 dan bab 5, sehingga bab 1 dan bab 3-nya saya akan jelaskan secara singkat. Untuk latar belakang dan research gap pada penelitian saya yaitu fenomenanya rata-rata PBV sektor properti dan real estate di BLI cenderung menurun pada periode 2019 sampai 2022. Lalu meningkat lagi pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yang dimana ini mengindikasikan dinamika persepsi investor yang dipengaruhi kinerja keuangan dan kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19. Untuk riset gap-nya yaitu hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, di mana variabel profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen hasilnya inkonsisten. Yang kedua, mayoritas studi hanya menggunakan satu proksi nilai perusahaan saja, seperti PBV saja ataupun Tobinski. Untuk variabelnya ada variabel independen ada 4 yaitu profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen dan efek COVID. Kemudian variabel kontrolnya firm size dan variabel dependennya nilai perusahaan dengan proksi PBV dan Tobinski. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, dan efek COVID terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate di BLI selama tahun 2019 sampai 2024 dengan variabel kontrol firm size. Kontribusi utamanya yaitu untuk menguji dua proksi nilai perusahaan yaitu PBV dan Tobinski secara simultan sebagai robustness analisis dan memberikan bukti empiris pada sektor padat aset dan leverage tinggi. Kemudian untuk landasan teorinya ada 3. Yang pertama signalin teori, yaitu laba tinggi memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek perusahaan. Kedua, trade-off teori, di mana trade-off teori ini menjelaskan tentang utang yang meningkatkan nilai perusahaan hingga tingkat optimal tertentu. Kemudian bird in the hand teori, yaitu dividen stabil meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif kausalitas dengan periode pengamatan dari tahun 2019 sampai 2024. Terus dilakukan purposive sampling dari 93 menjadi 8 sampel perusahaan dengan total observasi 48. Untuk perusahaannya ada Ciputra Development, Duta Pertiwi, Metropolitan Land, Roda Vivatek, Pura Delta Lestari, Jaya Real Property, Pakuwon Jati, dan Sumarekon Agung. Untuk model regresinya sebagai berikut. eh, Hasil dan pembahasan di di mana untuk statistik deskriptifnya dapat kita lihat bahwa PBV rata-ratanya 1,11 kali, di mana pasar menilai perusahaan sedikit di atas nilai bukunya dengan sebaran data relatif moderat atau standar deviasi kurang dari rata-rata. Untuk nilai DER dan DPR memiliki variasi tinggi, di mana standar deviasi lebih besar dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan dan dividen yang tidak seragam antar perusahaan. Untuk efek COVID seimbang karena mm, karena proporsi observasi periode pandemi dan non pandemi relatif sama. Untuk pemilihan model estimasi yaitu fixed effect model, di mana model PBV untuk uji Chow F statistiknya sebesar 4,34 dengan p-value 0,0015
kurang dari alfa. Artinya fixed effect model lebih tepat daripada common effect model. Untuk uji Hausman, Chi square kuadratnya sebesar 14,09 dengan p-value kurang dari alfa. Artinya fixed effect model lebih konsisten daripada random effect model. Kemudian untuk model Tobinsky, pada uji Chow-nya p-value-nya kurang dari alfa, artinya fixed effect model lebih tepat daripada common effect model. Untuk uji Hausman sama, p-value-nya kurang dari alfa. Eh, Artinya fixed effect model eh, lebih tepat daripada random effect model. Kesimpulannya yaitu fixed effect model dipilih pada kedua model. Eh, Selanjutnya uji asumsi klasik, PBV dan Tobinsky. Untuk kedua model, datanya normal. Kemudian tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian untuk kedua model, mereka sama-sama terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Implikasi metodologis, kedua model bebas multikolinearitas dan residualnya bersifat normal, namun terindikasi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Oleh karena itu, estimasi akhir menggunakan cluster robust standard error, yaitu dikelompokkan per perusahaan agar inferensi statistik uji T atau uji F-nya tetap valid dan dapat diandalkan. Eh, Selanjutnya hasil estimasi model PVV yang sudah diklasterkan. Untuk struktur modal signifikan positif pada alpha 10% dan firm size signifikan negatif pada alpha 10%. Untuk variabel lainnya tidak signifikan pada kedua taraf. Selanjutnya untuk Tobinsky, di mana Tobinsky hanya firm size saja yang signifikan kan tetapi negatif pada taraf 10%. Untuk struktur modal, pada model sebelumnya signifikan dan model sekarang tidak signifikan. Untuk uji kelayakan modelnya, model signifikan secara simultan pada seluruh variabel independen. Kemudian untuk model Tobinsky dan PVB sama-sama simultan. Selanjutnya uji hipotesis eh, PBV dan Tobinsky, di mana arah pengaruh seluruh variabel konsisten di kedua model, dan kedua model sama-sama fit secara simultan. Namun, signifikansi parsial belum sepenuhnya konsisten, hanya firm size saja yang signifikan pada taraf 10% di kedua model. Robustness ini tercapai pada arah pengaruh dan kelayakan model, namun masih parsial pada signifikansi per variabel. Untuk pembahasan hasil pengujian hipotesis, H1-nya yaitu profitabilitas tidak signifikan pada kedua proksi. Maksudnya investor sektor properti tampak lebih mempertimbangkan nilai asetnya dan prospek proyek dibandingkan laba satu periode, di mana hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu yaitu Daryanto dan Sugianto. Untuk H2-nya struktur modal, di mana struktur modal ini signifikan positif pada model PPV saja. Dukungan terhadap teori trade-off masih rapuh dan sensitif terhadap proksi, sejalan dengan penelitian menurut Nikonov dan Setiawan. Untuk hipotesis ketiganya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen di sini menghasilkan hasil yang tidak signifikan pada kedua proksi, namun arah koefisien konsisten positif yang mengindikasikan kecenderungan hubungan yang belum cukup kuat secara statistik, sejalan dengan penelitian Bond dan Hartoko. Untuk hipotesis keempat yaitu efek COVID, eh, di mana untuk efek COVID ini tidak signifikan kepada kedua
proksi meskipun arahnya negatif konsisten. Hasil ini sejalan dengan penelitian Revinka, yaitu sektor properti termasuk yang nilai perusahaannya relatif tidak terpengaruh signifikan oleh pandemi. Kemudian peran firm size, variabel kontrol di sini, eh, yaitu satu-satunya variabel yang konsisten signifikan pada taraf 10% pada kedua model, yaitu arah negatif. Artinya, variabel ini mengindikasikan bahwa karakteristik struktural seperti skala aset berperan lebih besar dalam pembentukan nilai perusahaan sektor properti dibandingkan sinyal keuangan jangka pendek. Sejalan dengan penelitian Danianti dan Nikonov dan Setiawan. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Malasnya.